Apakah sudah terlihat di layar perangkat kalian? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, akan langsung saja ya memulai, dan saya kira untuk terkait administrasi itu juga sama dengan apa yang sudah saya jelaskan kemarin di mata kuliah demografi, bahwa tidak ada perbedaan anggota atau peserta mata kuliah antara kelas yang saya ambil di demografi kemarin dan kelas statistika hari ini ya. Untuk pertemuan kita hari ini di mata kuliah statistik sosial, saya akan memberikan penjelasan, sebenarnya dua saja, karena yang terakhir ini adalah terkait penugasan individu kalian masing-masing nantinya di akhir pertemuan ini. Untuk kali ini, dari saya sendiri akan memberikan penjelasan terkait definisi statistik dan populasi sebagai pijakan awal bagi kalian, sebagai sebuah materi pengantar dalam mempelajari statistik itu apa, kegunaan statistik itu apa, dan apa saja yang menjadi landasan kerja statistik dan kegunaan dari statistik itu. Dan akan saya tutup juga dengan penjelasan terkait populasi dalam statistik. Kita akan beranjak pada pertama, yaitu definisi statistik. Pada masa lalu, statistik terbatas hanya untuk kepentingan negara, seperti perhitungan jumlah penduduk, pembayaran pajak, catatan keluar masuk pegawai, pembayaran gaji, dan sejenisnya. Namun di era saat ini, di globalisasi membutuhkan statistik apapun sekarang membutuhkan statistik. Dan khususnya statistik sekarang pun sudah cukup banyak dispesialisasi dalam pendidikan. Pasti kalian sudah punya bayangan juga statistik dan pendidikan itu apa saja, itu terkait umur peserta didik ataupun bagaimana kualitas dari output pendidikan itu sendiri juga. Dan beberapa bidang-bidang lain, dari kedokteran juga jelas, karena itu ada ilmu eksakta, tapi juga ilmu sosial juga memberikan statistik. Dan biasanya data-data statistik itu berbentuk data kuantitatif. Kalian juga, yang semua kalian barangkali sudah sangat dekat dengan hal-hal yang berbau statistik. Ya, bahkan kalian juga yang sering kali misalnya mengonsumsi apapun di media sosial misalnya. Hingga beberapa dari kalian barangkali yang suka sepak bola misalnya, itu sangat berkaitan dengan statistik. Bagaimana pencapaian-pencapaian yang ada di dalam sepak bola, di pemain yang kalian sukai, klub bola yang kalian sukai juga. Atau barangkali ya, dari kalian yang memang suka dengan game-game sepak bola misalnya, yang sangat berbau manajerial, misalnya seperti football manager. Itu benar-benar game yang menggunakan data-data statistik. Dan bagaimana data-data statistik di dalam olahraga khususnya sepak bola itu akhirnya menjadi kenikmatan sendiri bagi para penyuka tidak olahraga, tetapi bagaimana cara mereka untuk mengeksplorasi diri mereka terhadap data-data kuantitatif. Barangkali beberapa dari kalian berpendapat bahwa mempelajari statistik itu adalah hal yang berat. Tapi jika kalian tahu untuk apa kegunaan statistik itu, tentunya nanti kalian akan bisa mengeksplorasi lagi lebih lanjut. Hal-hal apa saja yang barangkali ternyata sangat dekat dengan kehidupan kalian, dan itu ternyata sangat menggunakan data-data atau pengolahan-pengolahan data kuantitatif di dalam statistik ini.
Kita lanjutkan ke poin ketiga, yaitu pengertian statistik yang berasal dari kata state dalam bahasa Yunani yang berarti negara dan digunakan untuk kepentingan negara. Pengertian epistemologi secara klasiknya. Lalu definisi statistik adalah rekapitulasi dari data yang berbentuk angka-angka, disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Nah, angka-angka di sini jika hanya angka yang berurutan tentunya akan sangat sulit untuk bisa dipelajari atau dimengerti. Tetapi statistik pada akhirnya menggunakan bentuk-bentuk penyajian data angka itu dalam bentuk-bentuk yang lebih bisa disederhanakan atau bisa dikatakan bagaimana kemampuan manusia dalam melihat berbagai hal yang lebih bisa menerima dalam bentuk visual. Nah, itulah pada akhirnya statistik menggunakan aspek-aspek visual dalam bentuk tabel dan diagram ini. Jenis-jenis tabel, seperti yang sudah mengerti juga, tabel biasa, tabel kontingensi, ataupun tabel-tabel yang menggunakan jarak-jarak antara satu data dengan data lainnya. Itu juga menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, setiap data yang memiliki kemiripan atau kesamaan itu dikumpulkan dalam satu, baik itu satu kolom maupun satu baris. Dan dari data-data itu juga pada akhirnya dengan tabel, jenis tabel yang ada, bisa diketahui apakah ada data yang berulang berapa kali ataupun ada beberapa data yang memang lebih sering muncul dibandingkan data lainnya. Tabel memudahkan kita dalam membaca dan memanfaatkan statistik untuk keperluan dan juga dari bidang-bidang kajian yang kita geluti. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk diagram. Bentuk-bentuknya memang jelas. Yang pertama diagram batang atau diagram yang biasa, diagram garis atau grafik, diagram lambang, lingkaran, segala macam jenisnya. Bagaimana yang sering kali kalian lihat juga di media sosial ketika diagram-diagram itu digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang mereka juga menggunakan instrumen-instrumen investasi, baik itu dalam bentuknya konvensional seperti reksadana ataupun yang lebih ngait seperti sekarang, seperti investasi-investasi yang berbentuk blockchain seperti itu. Investasi-investasi yang bentuk-bentuk baru itu juga memanfaatkan penyajian-penyajian data statistik yang berbentuk diagram ini. Bahkan saya juga baru mengerti bahwa cukup banyak bentuk-bentuk diagram baru seperti diagram lilin ya, saya digunakan oleh orang-orang yang melakukan trading investasi, meskipun kemarin sempat ada temuan-temuan bahwa itu menjadi suatu bentuk penipuan baru. Jadi kembali lagi kita lihat bagaimana data-data kuantitatif seperti itu sebenarnya bisa disajikan dengan lebih sederhana dengan baik itu melalui jenis-jenis tabel maupun diagram ini. Itu dulu dari hasil pertama di definisi statistik ini. Mohon maaf Mohon Bapak, untuk yang ya silakan. ini ada Pak beberapa teman saya yang mengalami kendala jaringan terus keluar tiba-tiba dari Webex. Apakah bisa diundang kembali Bapak? Sebentar ya, saya tunggu dulu ya. Saya coba dulu ya. Baik Bapak, terima Coba kasih. Ya, terima kasih atas pemberitahuannya. Akan jeda dulu darinya. Ada 2 orang ya. Ya, apakah bisa oh sudah ada deh, sudah masuk. Oke. Oke, apakah sudah bisa melanjutkan kembali? Bisa Bapak, terima kasih. Terima kasih juga atas bantuan itu beritahukan. Saya lanjutkan terkait definisi statistik itu sendiri. Statistik juga bisa digunakan untuk ukuran sebagai wakil dari sekelompok fakta mengenai nilai rata-rata produktivitas, persentase keberhasilan, ramalan kemampuan, hingga prediksi hasil produksi. Ini kegunaan dari statistik, karena statistik bukan sekedar data-data mentah, data-data angka yang
dijelaskan ataupun digunakan untuk kepentingan kenegaraan saja. Sekarang sudah jauh lebih luas, tergantung dari bidang-bidang kajian apa yang ingin memanfaatkan statistik itu sendiri. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan masalah yang telah diketahui sumber informasinya juga perlu melalui proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan proses penarikan kesimpulan. Ini juga terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, oleh penelitian, ketika penelitian itu menggunakan statistik. Proses-proses apa saja yang perlu dijalani, baik itu dari penentuan masalah, hingga pengumpulan informasi, pengolahan informasi yang diperoleh, baik itu melalui metode kuesioner ataupun metode lainnya, atau eksperimen misalnya, ilmunya ada ilmu fakta, dan bagaimana juga metode itu pada akhirnya bisa digunakan setelah disaring kembali, baik itu melalui teori yang digunakan, dan juga bagaimana hubungan antara data yang diperoleh dengan teori, baik itu dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara, itu pada akhirnya bisa digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kesimpulan. Di sini narasinya adalah penarikan kesimpulan. Nah, proses itu semua tentunya memang jelas memerlukan pengetahuan yang disebut dengan statistika. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait arti sempit statistika atau statistika deskriptif. Statistika ini adalah statistika yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang disajikan dalam bentuk pertama tabel, diagram, pengukuran tendensi sentral, atau rata-rata hitung. Kalian sudah ada bayangan rata-rata ukur dan rata-rata harmonik, rata-rata yang terlihat bagaimana rentang yang dalam satu data, baik itu data itu memiliki frekuensi kemunculan yang lebih sering misalnya dibandingkan data lainnya, nah itu juga menggunakan rata-rata harmonik. Berikutnya itu pengukuran penempatan. Terkait juga dengan median, kuartil, desil, dan persentil. Kalian pasti sudah mengerti arti dari median hingga persentil ini di pelajaran-pelajaran SMA kalian kemarin. Berikutnya itu pengukuran penyimpangan. Terkait juga dengan range, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Berikutnya juga, bentuk-bentuk statistika dalam arti sempit itu disajikan juga dalam bentuk angka indeks, serta mencari kuat lemahnya hubungan antar variabel. Terkait hal ini, kalian pelajari juga nantinya dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Ya, semoga juga nantinya di semester kalian berikutnya, di mata kuliah metode penelitian kuantitatif juga akan bertemu saya juga. Yang berikutnya juga meramalkan dengan analisis regresi linier. Terkait yang dimasukkan analisis regresi linier itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk perbandingan atau komparatif. Kalau kalian sudah punya bayangan terkait perbandingan itu apa saja. Apa yang diperbandingkan? Dan tentunya adalah yang secara sederhana membandingkan antara dua jenis data yang berbeda yang memiliki diferensiasi yang berbeda-beda. Ya kan, barangkali teman-teman ada yang ingin dibaca dulu sebelum kita beranjak ke statistika dalam arti luas. Kalian barangkali ada bayangan ataupun ada tambahan-tambahan pandangan, wawasan dari tulisan statistika dalam arti sempit ini, ya kan nantinya untuk bisa kita bahas, kita diskusikan setelah saya menjelaskan ini. Oke, coba saya akan lanjutkan ke slide berikutnya.
Berikutnya adalah statistika dalam arti luas, yaitu statistika inferensial, statistika induktif, atau statistika probabilitas. Maksud dari statistika dalam arti luas ini, yaitu alat pengumpulan data, pengolahan data, menarik kesimpulan, dan membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan. Statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan juga atau digeneralisasi untuk populasi. Salah satu tokoh yang bernama Sujarno tahun 1992 menyatakan bahwa statistik adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang cara mengumpulkan data, ringkas data, mengolah dan menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil analisis, menentukan keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Jadi cukup banyak sekali penggunaan statistik itu, bagaimana juga dalam proses melaksanakan suatu penelitian ataupun menghitung statistik. Proses-prosesnya dimulai dari cara pengumpulan data itu seperti apa, cara meringkas datanya apa, yang pada akhirnya dari hasil analisis itu, analisis data statistik, bisa ditentukan strategi-strategi apa yang terkait juga dengan batas-batasan risiko dari keputusan yang dikeluarkan sebagai tidak lanjut dari hasil pelaksanaan penelitian statistik itu sendiri. Nah, dari penjelasan saya tadi, definisi secara luas dan sempit kayak definisi statistik juga, akhirnya kita coba beranjak ke definisi akhir statistika, di mana di sini statistika berarti sebuah atau suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan data statistik atau fakta yang benar atau suatu kajian ilmu pengetahuan yang dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang pertama ini agak sedikit pelan-pelan coba pengumpulan data yang dikumpulkan, lalu data yang sudah dikumpulkan akan diolah, teknik pengolahan data, dan data yang sudah diolah ini, dan diolah ini maksudnya adalah data disaring kembali, mana data yang memang relevan dengan teori yang digunakan, dan juga dikesampingkan kembali data-data yang tidak ada gunanya terhadap penelitian dan tidak ada efeknya terhadap teori yang digunakan. Lalu data yang sudah disaring ini masuk ke proses analisis menggunakan teknik analisis data. Bagaimana teknik analisis data juga nantinya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai uji-uji data kuantitatif dalam statistik itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika data sudah dianalisis dan diperoleh bagaimana generalisasi dari data-data yang sudah diperoleh, bisa dikatakan dalam data statistik ini, bagaimana data-data angka itu digunakan untuk bisa menentukan secara umum generalisasi hasil penelitiannya apakah ada menunjukkan minimal ada hubungan lah antara variabel atau ternyata ketika dicari datanya dan diperoleh data kuantitatifnya kita antara satu variabel dan variabel lain tidak ada hubungannya. Nah, di sana pada akhirnya nanti hipotesis itu akan dijawab. Apakah hipotesis itu bisa diterima atau ternyata hipotesisnya ditolak. Yang terakhir itu pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat. Alasannya berdasarkan data dan fakta yang real. Nah, inilah mengapa dalam statistik juga data-data yang tercatat itu juga pada akhirnya digunakan untuk pembuatan kebijakan karena bisa dipertanggungjawabkan datanya karena memang itu ada data yang ditemukan langsung baik itu melalui proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dibantu juga dengan panca inderanya dan juga bagaimana pada akhirnya melalui data yang real dan fakta yang real ini lebih bisa diterima dan lebih bisa dibuktikan objektivitasnya dibandingkan data-data kualitatif yang seringkali data kualitatif ini dicurigai adalah data-data yang memang dikarang sendiri oleh penelitinya agar seakan-akan masalah itu ada di lapangannya. Karena bisa saja seorang peneliti
ilmu sosial misalnya, ketika mereka memilih bentuk metode penelitian kualitatif, bisa saja mereka bukan menjadi seorang peneliti, tetapi mereka menjadi seorang pendongeng. Mereka menuliskan apapun yang ada di pikiran mereka, dan mereka menarasikan itu seakan-akan itu mereka temukan secara real di lapangan. Ya memang hal seperti ini tidak bisa dihindari karena bagaimanapun juga dalam penelitian kualitatif membutuhkan adanya kedalaman data. Data-data yang diharapkan bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut. Tapi ternyata karena memang di lapangan pun peneliti punya keterbatasan mereka, baik itu keterbatasan sumber daya biaya, sumber daya waktu, hingga juga memiliki kemampuan yang terbatas juga dalam melakukan komunikasi maupun pendekatan terhadap banyak penelitiannya. Yang pada akhirnya mereka akan mengeksplorasi lebih lanjut berdasarkan modal-modal pemikiran yang mereka ingat, baik itu dalam lingkup short-term memory ataupun long-term memory mereka. Mereka ejawantahkan itu, mereka narasikan itu ke dalam hasil penelitian mereka. Dan cara-cara yang mereka gunakan, maka terlihat seakan-akan apa yang mereka lakukan itu memang terjadi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang sering kali dalam penelitian kualitatif itu dipertanyakan, tapi juga tidak bisa disalahkan juga karena cukup banyak bentuk-bentuk seperti ini ternyata bisa diterima juga. Entah itu karena penelitinya dia adalah seorang pendongeng ulung, hingga akhirnya orang-orang yang meng-cross-check kembali, baik itu yang terdekat serta para pengujinya, ataupun memang orang-orang yang secara awam atau yang masyarakat yang umum ketika membaca penelitian peneliti ini merasa seperti peneliti itu melakukan langsung memang benar-benar di lokasi penelitian secara fisik. Itu ternyata peneliti kualitatif ini mereka memang punya modal yang cukup bagus. Barangkali dia adalah pemerhati sastra misalnya. Pada akhirnya dengan modal-modal dengan modal cara pandang kesastraan dia yang sangat banyak, beragam, dia bisa mengskenariokan apa yang dia pikirkan, seakan-akan itu memang terjadi di dunia realnya. Inilah yang barangkali hanya uh, berlatar belakang atau terinspirasi dari kata penutup dalam definisi akhir statistik, tapi bagaimana jika kita melihat aspek kerealan data, memang lebih bisa dipertanggungjawabkan data statistik ataupun data kuantitatif dibandingkan data kualitatif. Ya meskipun kembali lagi dalam mempertanggungjawabkan data kualitatif juga bisa melalui rekaman suara. Tapi rekaman suara pun masih bisa kita atur juga terhadap orang-orang terdekat yang kita kenal dan kita minta dia seakan-akan menjadi objek penelitian kita. Nah ini sedikit mungkin pengalaman ataupun memang saya temukan beberapa seperti itu. Mahasiswa misalnya, mahasiswa tingkat akhir mereka ingin memenuhi apa yang ingin diminta oleh pembimbing dan pengujinya, tapi karena keterbatasan waktu, biaya, apalagi dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi seperti sekarang, yang mau tidak mau pasti mereka akan melakukan hal seperti itu juga. Saya pun misalnya sebagai dosen ketika saya melakukan penelitian kualitatif, ada keterbatasan akses ataupun sekarang memang mobilitas juga kita terbatas juga. Tentunya saya akan punya pemikiran dan keinginan juga melakukan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Baik bagaimana menganalogikan apa yang kita pikirkan, aspek utopia dalam pemikiran kita, seakan-akan ternyata itu memang terjadi secara real di kehidupan kita dan seakan-akan kita menemui langsung apa yang kita tuliskan. Padahal ternyata bisa saja itu adalah data yang orang lain atau peneliti sebelumnya sudah pernah lakukan atau sudah pernah meneliti. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan kepada kalian terkait definisi akhir statistika ini, khususnya ke data dan fakta yang real. Saya harapkan kalian juga
sudah bisa mendapatkan poin penting dari definisi akhir statistik ini. Saya akan beranjak pada landasan kerja statistik, di mana ada 3 jenis landasan kerja statistik di sini. Yang pertama yaitu variasi, bagaimana data-data statistik yang bervariasi, yang punya keberagaman ini, juga menjadi salah satu landasan kerja dalam statistik sendiri. Di mana peneliti juga tentunya pasti akan menghadapi persoalan gejala yang bermacam-macam atau variasi baik dalam bentuk, tingkatan, dan jenisnya. Dari variasi saya kira kalian sudah bisa mendapatkan poin pentingnya. Berikutnya adalah reduksi, yaitu hanya sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti. Penelitian dalam statistik itu tidak mesti kita mengambil keseluruhan populasi, tapi bisa juga kita menggunakan perwakilan populasi itu melalui sampling yang kita pilih. Nah, di sini nantinya pasca pertemuan ini kalian bisa belajar mandiri terkait teknik sampling ini, dan dari hasil belajar mandiri itu saya harapkan kalian mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan esai. Nah, nanti terkait lebih lanjutnya kita akan lihat di slide terakhir di pertemuan kita hari ini. Dan lanjutkan setelah tadi sebelumnya adalah landasan kerja statistik. Kali ini adalah karakteristik atau ciri-ciri pokok statistik. Pertama, statistik bekerja dengan angka. Ini sudah jelas sekali ya. Angka sebagai data kuantitatif dan atau data kualitatif. Maksud di sini adalah data tidak hanya data yang bisa dihitung dengan nominal angka, di mana penghitungan dengan nominal angka ini tentunya akan menghasilkan atau memberikan gambaran-gambaran yang real sebagaimana adanya, dan bagaimana para pembaca juga bisa mempertanggungjawabkan validitas dan reliabilitas data yang kuantitatif ini, karena berdasarkan jumlahnya itu juga bisa diprediksi dan bisa diterjemahkan oleh para pembaca dari peneliti itu sendiri. Yang berikutnya, yang kedua, statistik bersifat objektif. Bagaimana data dapat digunakan untuk mencari fakta, pengungkapan kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuan sebagaimana adanya. Strategi objektivitas itu sebagaimana adanya. Terakhir, statistik itu bersifat universal atau umum, di mana statistik juga dapat digunakan secara umum dalam berbagai untuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Dan di sini juga saya kira sudah jelas bagaimana universalitas dari statistik itu sendiri. Kegunaan statistik. Ketika kita mempelajari atau mempelajari statistik, kita pasti akan mempertanyakan sebenarnya buat apa statistik ini? Seberapa penting statistik ini terhadap kehidupan kita? Dan di sini saya sendiri akan memberikan terkait apa saja kegunaan-kegunaan statistik. Dari yang pertama yaitu komunikasi. Kegunaan statistik dalam komunikasi itu berguna untuk mengkomunikasikan ataupun menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti, hingga pada akhirnya pesan-pesan yang disampaikan ini akan memiliki kesan tersendiri, baik itu kesan yang lebih atau kesan yang positif maupun negatif, tergantung dari para penerima dari pesan itu sendiri. Berikutnya itu deskripsi, penyajian data, dan dapat mengilustrasikan data, misalnya pengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, misalnya, dan yang terus lain seperti indeks harga konsumen, laporan keuangan, dan lainnya. Terkait deskripsi menjelaskan. Yang ketiga ada regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang data lainnya, dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Poin keempat, korelasi, yaitu untuk mencari kuat atau besarnya hubungan data dalam satu penelitian. Komparasi dan yang terakhir komparasi, yaitu membandingkan data antara dua kelompok atau lebih. Ini adalah kelima
penggunaan statistik. Nah, sedikit sebelum saya beranjak ke populasi dan sampel, akan saya sedikit menjelaskan terkait bagaimana kegunaan dalam mempelajari statistik. Memang, seringkali statistik dianggap rumit dan sulit oleh beberapa orang yang memang barangkali mereka apakah tidak terlalu mengerti statistik atau memang belum memahami secara bagus terkait apa saja yang terkandung dalam statistik. Asalkan para pembelajar statistik itu punya dasar matematika yang baik, atau minimal tahu hitung-hitungan lah. Tentunya statistik itu akan menjadi hal yang mudah untuk dipelajari dan dipahami, dan juga digunakan. Meskipun juga kita lihat, ataupun saya sendiri juga melihat bagaimana di marketplace, buku-buku yang diperjualbelikan terkait keilmuan dan cara belajar statistik, dengan cara penyajiannya cenderung cara penyajian eksakta, tidak melihat sisi emosional dari para pembaca itu sendiri. Nah, pada akhirnya buku-buku seperti ini tidak laku dan hanya memenuhi rak buku di toko-toko buku. Para pembaca, misalnya kalian sebagai mahasiswa bisa saja akan merasa takut, minder, dan juga tidak ingin secara tekun mempelajari rumus-rumus dalam statistik itu. Karena memang yang tentunya mempengaruhi tidak hanya dari aspek pengajaran saja yang memang akan menggugah kesadaran dan keinginan mahasiswa untuk mempelajari statistik, tetapi bagaimana cara penyajian buku-buku statistik itu juga memberikan kejenuhan tersendiri bagi para penuntut ilmu sendiri. Tidak hanya masalah statistik saja, tetapi juga bisa saja juga keilmuan-keilmuan lain yang memang dirasa ilmu-ilmu yang sangat sakral. Ternyata metode penyampaian dan pembelajarannya juga masih bisa dikatakan masih purba juga. Tidak bisa mengerti bagaimana para masyarakat muda atau mahasiswa yang saat ini mereka lebih banyak membutuhkan keilmuan statistik ini, ilmu-ilmu hitung lainnya dan keilmuan eksakta, penyajian seperti itu pada akhirnya tidak akan memberikan pemahaman bagi mereka. Yang ada adalah hanya menghafal saja. Yang namanya menghafal juga tidak akan sebagus daya tahannya bertahan di dalam ingatan manusia dibandingkan dengan mengerti. Dan cara mengerti juga pada akhirnya membuat orang-orang yang bisa lebih efisien dalam belajar dan bekerja. Itulah mengapa jika kita atau Anda yang punya referensi-referensi psikologi yang tebal, misalnya seperti buku teori sosiologi modern itu ya, paling legend ya. Jadi karena kan saking tebalnya kayaknya bisa buat mengganjal mobil Fortuner di tanjakan kayak itu bukunya. Nah itu contoh-contoh buku-buku yang tebal seperti itu jika dipelajarinya tidak dengan efektif, ya dia tidak akan memberikan suatu pemahaman yang komprehensif bagi kalian sebagai pembelajar. Pada akhirnya kita harus bisa memilah dan memilih dengan buku tebal apapun, asalkan kita menggunakannya sesuai dengan keperluan kita, itu akan lebih berarti, lebih bisa kita pahami dibandingkan kita hanya memahaminya secara menghafal dan memasukkan diri untuk mengingat kesemuanya. Karena memang kemampuan daya ingat manusia yang terbatas, dan tentunya kita harus bisa memahami hal itu juga. Ini sedikit intermezzo dan ya kira kalian juga akan punya bayangan. Dan kembali lagi, bagaimana pentingnya untuk belajar statistika juga kita melihat era globalisasi seperti saat ini, di mana hampir semua bidang tidak bisa terlepas dari tiga hal penting, yaitu angka, data, dan fakta. Inilah mengapa pada akhirnya bidang-bidang statistik dan keilmuan statistik itu dibutuhkan. Statistik memberikan fungsi untuk memberikan cara berpikir yang logis,
Dan lebih dari itu juga, statistik mengembangkan cara berpikir yang ilmiah untuk merencanakan penyelidikan, menyimpulkan dan membuat keputusan teliti dan meyakinkan. Bisa saja juga statistik menjadi bagian esensial dari pelatihan profesional dan menjadi landasan dalam kegiatan penelitian. Nah, bagaimana jika kalian ingin belajar statistik yang memang bisa kalian terima juga, atau masih lebih bisa menyesuaikan dengan cara kalian untuk belajar satu ilmu? Itu juga kembali kita harus melihat bagaimana para pembelajar statistik itu, kalian juga sebagai mahasiswa peserta mata kuliah statistik saat ini, akhirnya harus bisa tahu apa tujuan kalian untuk mempelajari statistik untuk apa, dan bagaimana manfaat dan kegunaan statistik itu juga kalian harus ketahui. Dan yang kedua juga bagaimana gagasan mahasiswa untuk memunculkan dan menerapkan statistik terhadap kondisi real yang ada di lingkungan mereka. Dan pada akhirnya, statistik menjadi salah satu cara masyarakat saat ini untuk bisa melakukan perbandingan kah, ataupun bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik dibandingkan apa yang sudah ada saat itu di dalam rentang waktu kehidupan mereka. Mereka melakukan pilihan dari tawaran-tawaran pilihan yang ada, jika mereka melakukan ingin memilih, tentunya keilmuan statistik ini sangat berguna. Bagaimana jika kita ingin membandingkan antara satu hal, satu benda yang memang barangkali benda ini punya dua jenis yang berbeda, yang kita membandingkan jenis-jenis yang berbeda ini, itu yang sangat berkaitan dengan statistik. Baik itu dari aspek misalnya berat jenisnya seperti apa, ataupun kegunaannya apakah sama, ataupun perbedaan terkait samaan ke perbedaan dari tiap dua jenis hal yang berbeda ini. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan, beritahukan kepada kalian ketika kalian ingin mempelajari statistik agar kalian bisa menempatkan diri sebagai pembelajar statistik dan setidaknya bisa mengerti cara-cara di dalam statistik itu digunakannya untuk apa, rumusnya itu digunakan untuk apa saja. Meskipun kalian bukan seorang penghitung yang handal, karena yang namanya menghitung sekarang yang penting kalian mengerti fungsi dari alat hitung itu, ya kalian tinggal serahkan saja kepada alat hitung yang bernama kalkulator itu. Itu bahkan sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi di telepon seluler kalian yang memberikan tawaran-tawaran jawaban dengan hanya kalian memfoto dari rumus-rumus yang diberikan, soal-soal yang diberikan. Nah, itu yang menjadi sebuah pisau bermata dua juga bagi teknologi yang ada di kita saat ini. Nah, itu dulu barangkali untuk yang poin penggunaan dan definisi di dalam definisi statistik yang saat ini saya jelaskan. Saya akan beranjak pada populasi dan sampel. Definisi awal terkait populasi itu sendiri, saya mengutip dari Prof. Sugiono, yaitu seorang yang barangkali di antara kalian pasti sudah memahami, mengerti, atau mengetahui bagaimana seorang Sugiono ini adalah seorang bapak dari metode penelitian di Indonesia. Buku-buku beliau, dan saya sendiri juga menggunakan hasil tulisan beliau terkait metode penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, hingga metode campuran, itu ya tuliskan di dalam buku metode, dan pada akhirnya tulisan-tulisan Prof. Sugiono ini menjadi referensi utama baik itu bagi para akademisi hingga para mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar statistik. Tidak kita bisa sedikit yang berbangga punya seorang Profesor Sugiono yang ia punya kontribusi yang sangat besar terhadap keilmuan metode penelitian.
Kembali lagi ke populasi, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Ada dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Untuk populasi. Jenis atau perbedaan antara populasi terbatas dan tidak terbatas itu sudah jelas juga. Untuk populasi yang terbatas, yaitu secara kuantitas itu bisa dihitung. Bisa dicatat dengan hitungan-hitungan angka, alfanumerik. Dibandingkan dengan populasi yang tidak terbatas pembatasannya, tidak bisa ditentukan juga batas-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya sini ada 3 contoh, misalnya penelitian mencari logam mulia. Ini adalah bentuk kegiatan yang masih bergantung terhadap nilai-nilai suatu benda yang dianggap mulia, emas. Nilai-nilai benda yang langka, dan kelangkaan ini juga akhirnya digunakan sebagai suatu bentuk identitas masyarakat. Tapi kembali lagi, pada populasi tidak terbatas ini juga bisa masuk ke penelitian logam mulia. Yang lainnya juga dua contoh berikutnya, percobaan bandar judi dalam menghitung dadu juga kan membutuhkan populasi yang tidak terbatas juga. Populasi yang tidak terbatas. Terakhir adalah meneliti berapa liter pasang surut air laut dalam bulan pertama. Nah, itu juga sangat sulit untuk dilakukan, dan meskipun ada yang ingin nekat melakukan ini dengan populasi bentuk seperti ini, kalian juga harus, atau dia juga harus bersiap bahwa itu akan memakan waktu yang banyak dan akhirnya akan mengorbankan dirinya yang harusnya sudah menjadi udayana. Nah, sifat populasi di sini ada dua jenis sifatnya, yang mungkin atau heterogen. Yang pertama ada sumber data yang umumnya atau unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlah data itu secara kuantitatif. Contoh populasi homogen ini tentunya tadi penelitian eksperimen ataupun penelitian eksakta atau ilmu alam. Memang membutuhkan kepastian dari apa yang mereka teliti. Dibandingkan kita dari ilmu sosial, justru yang kita cari bukan kepastian tapi ketidakpastiannya. Karena dalam ketidakpastian itu pasti akan ada ketimpangannya, akan ada bagaimana bentuk-bentuk hubungan yang tidak setara, dan juga tentunya akan ada bentuk-bentuk konflik. Nggak barangkali juga beberapa dari konflik itu akan menimbulkan satu bentuk kekerasan. Karena dalam mempelajari konflik juga akan ada perbedaan-perbedaan dari cara untuk manajemen memanage dari emosi itu sendiri. Emosi juga tidak hanya terbatas terkait kemarahan, tapi juga emosi bisa terkait juga dengan kesedihan. Sampel, nah di sini sampel, yaitu yang pertemuan yang terakhir saat ini. Penggunaan sampel itu ada 4. Yang pertama jelas memudahkan peneliti dibandingkan menggunakan seluruh populasi. Tapi kembali lagi, untuk memudahkan ini tidak bisa serta-merta. Anda harus juga melihat bagaimana kemudahan peneliti untuk meneliti itu juga jadi membutuhkan sampel. Dan yang populasi itu akan mengorbankan banyak sekali sumber daya alam, uang, sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber daya, dan jenisnya. Itu juga terkait dengan poin yang kedua. Dan berikutnya ada teliti yang cermat dalam pengumpulan data menghindari bias data. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi bagaimana data di statistik itu atau di sampel itu sendiri juga digunakan juga sebagai sarana bagi para anak usia prasekolah misalnya dalam mengukur tingkatan kecemasan mereka terhadap lingkungan barunya ataupun cara penerimaan mereka dengan lingkungan barunya. Juga tingkat efektivitas penelitian. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, silakan untuk di screenshot dulu ataupun difotokan di layar device kalian, yaitu dari PC, dari laptop maupun dari mobile. Silakan untuk diambil rekaman layar terkait tugas individu ini, di mana saya menugaskan kalian
untuk membuat isi maksimal 5 halaman terkait poin yang kedua. Di mana jika kalian sudah selesai menyusun, menulis itu dibuat dalam bentuk file PDF. Dan maksimal itu dikumpulkan minggu depan terkait essay ini. Dan essay ini adalah sebuah catatan kalian sebagai mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri, karena memang kembali lagi kita harus melakukan bentuk pembelajaran, tidak hanya pada kelas saja. Ya, kalian sebagai mahasiswa juga harus melakukan pembelajaran sebagai substitusi dari kondisi kita saat ini. Itu juga terkait dengan poin yang kedua. Dalam teknik pengambilan sampel ini ada dua jenis. Ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah teknik sampling. Teknik sampling pun banyak sekali pembeda-pembedaannya. Tapi kembali lagi juga kalian bisa menyesuaikan diri juga ataupun bisa mencari tahu sendiri sambil kalian juga melakukan pembelajaran mandiri. Nah, inilah yang saya kira saya sampaikan kepada kalian, dan bentuk isi yang berikutnya sampling probability dengan 4 teknik sampling dan non probability, yaitu dengan 4 teknik sampling juga. Jadi juga nanti silakan kalian mencari, karena memang antara probability dan non probability itu juga masing-masing punya kekhasan mereka sendiri dan punya 4 jenis teknik sampling yang berbeda-beda. Silakan kalian cari dari manapun sumbernya untuk media pembelajaran mandiri untuk kalian sendiri. Teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya. Yang pertama untuk tugasnya dulu ya Pak, untuk tugas individunya ini nanti teknik pengumpulannya itu bagaimana Pak? Apakah dari saya nanti punya teman-teman itu saya buatkan Google Drive atau langsung dari Bapak nih ke linknya? Boleh, kalau memang Anda memungkinkan untuk membuatkan Google Drive-nya, nanti tinggal share saja link yang ke saya, karena dari saya sendiri juga akun Google Drive saya juga hampir penuh juga tugasnya. Untuk dibantu di Kordia. Oke, berarti Tiang buat Google Drive, nanti filenya Tiang kirim ke WA Bapak gitu nggih? Oh ya, nanti kirim saja link foldernya, agar teman-teman mahasiswa upload saja ini hasil tulisannya di folder itu. Dilaporkan ke Kordi, nanti kalau sudah terkumpul semua mahasiswa, baru Kordi menyampaikan ke saya. Melalui link yang saya akan cek. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Terus Bapak, Tiang punya pertanyaan untuk kegunaan statistik tadi Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Elena, Limakirna 41. Saya ingin bertanya Bapak, tadi saya masih kurang paham di bagian regresi. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau misalnya regresi itu tujuan utamanya adalah mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Itu konteksnya kayak gimana Pak? Apakah misalnya kalau ada variabel gitu yang antara variabel terikat sama variabel independen yang saling bertentangan, atau bagaimana Pak? Konteksnya mengantisipasi hal-hal yang akan datang tuh kayak gimana Pak? Terima kasih. Ya, begini. Terima kasih. Dan yang menarik, kembali lagi mungkin saya ingin tegaskan, perjelas dulu, untuk variabel itu sebenarnya ranahnya bukan di statistik. Statistik itu adalah alat untuk menerjemahkan ataupun alat untuk mengolah data kuantitatif yang diterima oleh penelitian kuantitatif. Beda halnya dengan variabel itu, variabel ada di ranahnya penelitian kuantitatif. Dia terpisah dengan statistik. Statistik hanya untuk membantu kita dalam mengolah data yang kita terima, baik itu data yang kita terima di kuesioner kan, dengan skala penilaian dari data itu. Ini pada akhirnya hasil dari pengolahan data matematis statistik itu digunakan terhadap variabel penelitiannya. Itu dulu ya. Saya tidak rancu nantinya. Cara jika Anda menggunakan variabel, karena memang dalam mempelajari variabel itu juga khususnya
itu ranahnya ada di metode penelitian sosial kuantitatif. Di sana akan lebih banyak dieksplorasi terkait variabel. Tapi di sini, di statistik, yang lebih terkait itu adalah sangat berkaitan dengan hitung-hitungannya, yaitu berapa jumlah populasinya, dari jumlah populasi 100, bagaimana caranya untuk bisa menyaring populasi berdasarkan persentase yang dikehendaki peneliti, misalnya, entah itu 10%, 20% dari 100% 100 orang itu misalnya. Statistik lebih ke sana, dan juga menggunakan uji-uji tes itu. Itu dulu, yang pertama terkait regresi, tetapi kembali ke regresi. Bagaimana di penjelasan definisi regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data lainnya, dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Terkait juga dengan kepentingan dari setiap statistik itu sendiri. Misalkan, saya ambil contoh dengan pertemuan kemarin tentang demografi, bagaimana penghitungan jumlah penduduk dalam satu desa misalnya, dalam rentang waktu sensus tahun 2010 misalnya, dalam satu desa, di satu jumlah penduduknya itu ternyata hanya 100 orang misalnya di tahun 2010. Lalu diadakan lagi jarak 10 tahun berikutnya, 2020, sudah ada perkembangan, baik itu karena ada proses demografi, kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk juga. Entah itu yang keluar dari desa maupun yang datang masuk ke desa itu, didapatkanlah data sejumlah 200 orang misalnya, jumlah penduduk di desa ini, adalah desa A. Di desa A ini, 2010 jumlah 100, desa A ini di tahun 2020 ternyata jumlahnya sudah naik menjadi 200 orang. Nah, melalui penghitungan regresi ini, akhirnya dicari ataupun diambil dari data yang sebelumnya, bagaimana perkembangan data terakhir dengan periode 10 tahun sebelumnya itu, ternyata ada perbedaan sebanyak 100% misalnya seperti itu. Pada akhirnya regresi itu akan menghitung ke depannya dengan rentang waktu yang sama, misalnya 10 tahun ke depan, 2030 misalnya. Di mana dilihat di situ, misalkan penghitungan 100%-nya itu apa? Mengapa bisa menjadi nambah 100 orang dari awalnya 100 orang? Apakah karena ada jumlah kelahirannya, misalnya kelahirannya ada 25 orang, tapi ternyata kematiannya juga barangkali juga jumlahnya lebih sedikit dari kelahirannya. Jadi ada surplus fertilitas di sana. Lalu juga didukung juga dengan hal-hal lain selain kematian kelahiran, itu migrasi. Misalnya di desa A ini ada lahan-lahan kosong yang cukup banyak dimanfaatkan pada akhirnya oleh penduduk-penduduknya. Berjumlah 100 sebelumnya itu di tahun 2010 menjadi lahan-lahan yang lebih produktif. Itu adanya potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, hingga pada akhirnya ada investor-investor yang berasal dari luar desa A ini masuk ke desa A untuk memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh para penduduk yang berjumlah 100 orang ini, agar orang-orang dari luar ini mau tinggal di desa A dan mengembangkan desa A sebagai investor-investor ataupun bisa dikatakan pendatang-pendatang yang pada akhirnya bermunculan juga dengan munculnya investor, investasi cukup banyak, yang di mana investasi nantinya akan menambah kebutuhan-kebutuhan terhadap tenaga kerja. Memang dilihat juga dari aspek data demografis, ternyata usia produktif misalnya di jumlah 100 orang itu ternyata lebih sedikit dibandingkan yang non-produktif. Angka ketergantungan itu lebih tinggi dibandingkan data-data dibandingkan dengan jumlah data jumlah penduduk yang produktif misalnya seperti itu. Nah, itulah pada akhirnya berdasarkan prediksi-prediksi dan juga data-data yang sudah diperoleh sebelumnya, bisa diprediksi melalui teknik regresi ini, bahwasanya nanti 10 tahun ke depan bisa saja pertemuan tidak 100% lagi, bisa saja 150%.
tambahannya itu bisa menjadi 350 orang misalnya. Karena memang dengan perhitungan, segala macam perhitungannya, tidak hanya sesederhana menghitung berapa jumlah kelahiran dalam rentang waktu sebelumnya, kematian dari usia-usia yang non produktifnya itu, ternyata yang lebih banyak usia lansianya atau lebih sedikit usia lansia dibandingkan usia yang anak-anaknya misalnya. Itu dapat akhirnya bisa saja nantinya di prediksi regresi tahun 10 tahun berikutnya ternyata itu bisa dikategorikan sebagai bonus demografi yang diterima ataupun yang akan dinikmati oleh desa A itu. Itu yang barangkali menjadi regresi. Atau barangkali contoh lainnya, tidak hanya desa A misalnya. Apa yang saya pelajari atau geluti akhir-akhir ini misalnya, terkait bagaimana investasi reksadana misalnya. Ketika kita ingin mengambil sebuah bentuk reksadana, karena reksadana itu berbagai macam bentuknya, baik itu pasar uang, obligasi, saham, dan lainnya. Ini memang reksadana yang memang terkait juga dengan perbankan yang memang secara legal diakui oleh hukum kita. Bukan investasi yang hanya terkait dengan blockchain dan terkait dengan dunia-dunia maya yang pada saat ini itu mata-mata uang kripto yang kalian ketahui juga, dan juga uh, ekosistem NFT. Bukan seperti itu, tapi apa yang sudah cukup banyak digunakan sebagai sarana investasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan apa bentuk usahanya. Itu reksadana misalnya. Ketika saya ingin menginvestasikan dalam bentuk reksadana misalnya, dengan misalkan saya punya modal 100.000 saja, di tahun ini 2022, yang saya lihat adalah jika melihat dengan teknik regresi ini, saya melihat dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan 2020 misalnya. Oh, ternyata dari grafik yang ditawarkan melalui manajer investasi, ya, yaitu orang-orang yang menawarkan atau lembaga yang menawarkan investasi reksadana itu, dan memberikan hasil-hasil dari kinerja perusahaan investasi tersebut, ternyata diketahui bahwa pada tahun 2020, pasca mulai ditetapkannya pandemi yang tentunya berdampak langsung terhadap usaha dari yang digeluti oleh investasi tersebut, ternyata ada penurunan terkait dengan bagaimana modal yang mereka terima dan bagaimana jual beli dari reksadana itu sendiri. Ternyata lebih banyak orang menjual daripada membeli. Pada akhirnya itu mengakibatkan grafik menurun. Tetapi ketika mulai ada perkembangan perekonomian, mulai ada perekonomian skala mikro mulai bertumbuh juga, transaksi jual beli masyarakat mulai terdorong juga, itu pada akhirnya mendorong grafik kenaikan dari reksadana. Itu misalnya. Nah, pada akhirnya itu akan berdampak juga dengan nilai investasi yang saya keluarkan, dan saya bisa memprediksi bahwa jika kondisinya nantinya ke depannya tidak seburuk yang sebelumnya, karena kita sudah punya gambaran di masa yang terdahulu, yang barangkali karena masa terdahulu adalah masa transisi, tapi dengan kondisi new normal seperti sekarang misalnya, kita sudah punya langkah-langkah antisipatif, jadi dampak tidak akan seburuk krisis di awal tahun 2020 kemarin misalnya. Nah, itulah contoh-contoh seperti itu, pada akhirnya kita bisa memprediksi bahwa ke depannya nantinya dengan teknik regresi ini, apa yang kita korbankan dalam bentuk investasi ini tidak akan memberikan kerugian yang lebih besar jika memang tidak ada hal-hal yang terlalu signifikan akan berdampak terhadap uh, aspek moneter dan aspek fiskal dari negara itu sendiri. Dan ini di Indonesia sendiri misalnya. Nah, mungkin ini sedikit ada hal-hal yang tidak kalian sulit kalian untuk mengerti, tapi dari saya sendiri juga saya kira di umur kalian juga bukan hal yang mustahil. Susah juga bagi kalian untuk mempelajari sedini mungkin, karena yang namanya uang yang kalian pegang sekarang, karena dipengaruhi oleh inflasi nanti ke depannya, ketika akan inflasi akan semakin naik juga,
itu juga nantinya uang kalian miliki nilainya akan semakin turun juga dibandingkan dengan nilai barang yang kan semakin mahal juga kan. Bagaimana sekarang kalian lihat minyak goreng itu dengan nilai semakin harga semakin naik juga kan. Belum lagi kita menghadapi masa-masa bulan Ramadan hingga Lebaran nanti, tentunya itu bisa diprediksi dengan teknik regresi ini bahwa inflasi itu juga nanti akan naik. Itulah mengapa tidak ada salahnya juga kita mempelajari sedikit banyak tentang metode investasi ini agar kita bisa menjaga uang kita tidak hanya dipotong dari bunga tabungan di bank saja, tapi dengan risiko-risiko yang paling rendah sekalipun ya dari sana seperti pasar uang dan obligasi saja, kita bisa mendapatkan kenaikan nilai uang yang kita miliki jauh lebih cepat dari kecepatan inflasi yang dialami oleh negara kita saat ini, baik itu karena dampak pandemi ataupun karena ada gejolak politik yang ada di negara kita. Nah, disinilah yang barangkali sedikit tambahan dari saya terkait apa yang dipertanyakan tadi. Tapi juga saya kira ini juga sedikit banyaknya ada manfaatnya bagi Anda mahasiswa. Saya kira kalian juga sebagai mahasiswa yang semester awal seperti sekarang, masih cukup banyak waktu untuk belajar dibandingkan nantinya ketika kalian sudah beranjak di semester akhir dan kepentingan kalian juga ada kepentingan diri kalian sendiri dibandingkan saat ini yang kalian masih punya ikatan yang sangat kuat terhadap rekan-rekan seangkatan kalian. Nah, itulah yang barangkali bisa saya sampaikan berdasarkan pertanyaan tadi. Saya harapkan itu bisa diterima. Dan terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, Bapak. Matikan dulu. Banyak, Bapak. Ya. Pertama, silakan yang lainnya ingin dipertanyakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Cahaya dengan NIM akhir 066. Nah, tadi kan Bapak ada jelasin tuh ada beberapa data yang dikarang oleh penelitinya tuh. Nah, pertanyaan saya ini gimana cara membedainnya data yang palsu atau yang dikarang oleh penelitinya itu dengan data yang valid gitu Pak? Tuh, terima kasih. Untuk masalah itu pertanyaan Anda terkait data di kualitatif atau kuantitatif? Menurut Anda? Di gini kan itu yang kualitatif Pak. Kualitatif ya. Ya memang. Pengalaman saya sebagai dosen pun dan juga pengalaman saya sebagai mahasiswa sangat sulit untuk membedakan hal itu. Meskipun misalnya itu bisa dibuktikan misalnya dengan rekaman suara atau foto, tapi bisa saja kita hanya secara formal saja kan berfoto dengan objek penelitian kita di mana dengan orang yang kita ajak, kita minta datanya, tetapi karena ada keterbatasan misalkan objek penelitian kita itu punya kemampuan untuk menjawab yang terbatas, kemampuan intelektual tentunya kan berbeda orang-orang dalam ketika kita pertanyakan yang dia ketahui hanya sederhana apa misalnya seperti itu. Jadinya seringkali teori-teori yang kita gunakan di keilmuan sosial terlalu rumit, terlalu jauh, terlalu filosofis, tetapi ternyata itu sangat berbeda dengan kondisi realnya. Boleh saja di sana Anda sebagai peneliti kualitatif menyampaikan bahwa kondisi realnya ternyata berbeda jauh dengan kondisi yang saya gunakan di teori, misalnya seperti boleh saja seperti itu. Tapi terkait ada pengarangan-pengarangan data itu juga cukup banyak yang seperti itu. Bahkan tidak hanya ketika Anda sebagai mahasiswa yang menyusun penelitian terkait skripsi kalian, tugas kalian, misalnya seperti itu kan. Karena kondisi seperti saat sekarang, apapun bisa di-googling kan. Kalian bisa mencari apapun di internet seperti sekarang. Meskipun memang untuk kalian bisa mendapatkan di buku itu, jelas perlu waktu, kalian juga perlu, Anda juga harus membaca buku itu, meskipun juga pada akhirnya dari usaha seperti itu, akan memberikan satu kedalaman jawaban jauh lebih baik dibandingkan Anda yang mencari di internet. Jadi data-data yang dikarang itu juga bisa saja seorang peneliti melakukan itu dengan tujuan agar data yang dia temukan, dia dapatkan itu ada hubungannya atau ternyata ada
korelasi terhadap teori yang digunakan. Bisa saja seperti itu. Nah, pada akhirnya dipaksakanlah seperti itu. Dia buatlah seakan-akan ternyata dia menemukan bahwa bagaimana komunitas-komunitas masyarakat atau komunitas kepemudaan di suatu daerah, misalnya suatu desa, ternyata menunjukkan adanya relasi yang sangat baik atau relasi pertukaran sosial, salah satu contoh teorinya, terhadap generasi-generasi tua atau generasi senior di desa mereka, dengan tujuan melaksanakan itu agar kepentingan kegiatan-kegiatan para kepemudaan itu bisa diterima atau diizinkan oleh para senior mereka. Dan saya contohnya seperti itu. Padahal ternyata kondisi realnya nggak seperti itu. Ada friksi, ada konflik di antara perbedaan generasi senior dan generasi muda di dalam satu desa, misalnya. Tapi karena peneliti tujuannya agar penelitian cepat selesai, seperti itu. Dan saya sendiri pun melihat bagaimana senior-senior saya dalam meneliti, tidak menyebutkan siapa orangnya, misalnya. Tapi pengalaman saya juga tidak hanya di Udayana juga, di Unika juga sebenarnya itu juga ada. Bagaimana data-data yang disesuaikan sesuai dengan keinginan para peneliti, misalnya para dosen misalnya, mereka menarasikan ataupun ya seakan-akan menskenariokan apa yang dia teliti itu di lapangan itu ternyata sangat berhubungan dengan teori. Sebenarnya itu yang penting bagaimana cara peneliti itu untuk bisa mempertahankan apa yang dia tuliskan saja. Itu sebenarnya masalah. Itu memang benar itu ada, memang itu bagaimana adanya ditemukan di lapangan, ataupun ya memang itu ternyata hanya karangan dia, itu adalah kepentingan ataupun tanggung jawab dari peneliti itu sendiri. Meskipun saat ini mungkin tidak pernah kita temukan, saya sendiri menemukan juga bahwa ada semacam sumpah juga terhadap seorang peneliti yang melakukan penelitian, tidak ada seperti itu, agar dia melakukan penelitian sebagaimana adanya, tidak ada seperti itu. Tapi kembali lagi adalah itu menjadi tanggung jawab pribadi diri peneliti itu terhadap apa yang dia teliti, apa yang objek penelitian dia, siapa yang dia temui selama dia melakukan peneliti. Jika memang dia melakukan hal seperti itu, nantinya bagaimana caranya untuk bisa mempertanggungjawabkan ketika ternyata entah nanti objek penelitian itu mereka membaca apa yang dituliskan, itu ternyata anak cucunya ternyata ketika dia menyusun penelitian ternyata melihat, oh ini ternyata penelitian dari orang tua saya dulu, ketika orang tua saya sebagai petani misalnya seperti itu, mereka penelitian diteliti oleh dosen saya sebagai peneliti dulunya, ternyata kondisinya nggak seperti ini dulu waktu saya menjadi anak dari orang tua saya dulu dan di desa saya itu, kenapa bisa dituliskan seperti ini oleh peneliti dalam ini misalnya dosen saya juga. Itu juga nantinya akan menjadi suatu beban batin sendiri juga, baik itu dalam penelitinya ataupun memang kalaupun memang ada konsensus atau semacam kompromi antara peneliti terhadap orang yang dia teliti, entah karena dia kenal ataupun ternyata sama-sama bisa dimaklumkan lah, misalnya. Kata kalau nanti saya tuliskan sesuatu teori berbeda dengan Pak yang Bapak bilang, misalnya saat ini nggak apa-apa ya Pak, agar penelitian saya selesai. Oh ya nggak apa-apa, misalnya yang penting penelitian Bapak selesai saja, biar kelihatan saya, biar kita saja Bapak ketemu dengan saya dengan penelitiannya selesai saja. Itu yang memang seringkali terjadi, dan memang ini menjadi kelemahan penelitian kualitatif. Caranya untuk mengatasi kelemahan ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan angka, jadi tidak ada lagi ruang-ruang seperti ini. Semua sudah kaku, sudah bisa dibatasi, dan pembatasan-pembatasan ini juga pada akhirnya menutup kemungkinan-kemungkinan sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, itu barangkali dari saya yang bisa saya sampaikan pertanyaan Anda. Terima kasih, Pak. Kan yang lainnya ditanyakan, ikan
kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Cinta Jaya Wirayani dengan NIM akhir 078. Nah, tadi Bapak ada menjelaskan mengenai sampel, di mana sampel itu dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan dapat mengefisiensi sumber daya yang dimiliki. Kalau misalnya peneliti mau melakukan penelitian tapi tidak menggunakan sampel, apakah tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan sampel? Terima kasih, Pak. Ya, memang. Pertanyaan yang seperti itu memang sudah jelas, pasti akan memberikan tingkat akurasi lebih tinggi. Dan dengan menggunakan populasi, jelas penelitiannya bernama sensus, bukan lagi penelitian dengan survei. Itu yang menjadi tambahan untuk kalian. Perbedaan antara penelitian kuantitatif jika menggunakan populasi itu ada bentuknya seperti sensus, yang seringkali disebut dengan sensus, karena langsung mengambil keseluruhan populasi berapapun jumlahnya, misalnya dalam sensus penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta sekian, itu biaya sangat besar, tenaga yang dibutuhkan itu sangat besar. Bahkan apakah direkrut petugas sensus yang jumlahnya sesuai dengan berapa ada desa di Indonesia misalnya, berapa jumlah desa Indonesia, jadi segitu yang akan dicari petugas sensusnya misalnya, itu. Nah itu ya, dan juga terkait juga dengan akomodasi para masing-masing petugas sensus itu juga kan, transportasi mereka, konsumsi mereka juga, honorarium yang mereka terima juga dari hasil kinerja mereka juga kan. Kelemahannya memang seperti itu. Memang bagusnya adalah akan memberikan akurasi data yang terbaik, tidak akan bisa dipertanyakan kembali, karena jika dengan survei, karena survei itu juga memerlukan sampling juga, jadinya setiap teknik sampling ada kelemahannya. Itu juga nanti saya harapkan di hasil tulisan kalian juga kan, di bisa itu kalian juga menuliskan kelemahan dari setiap sampling itu. Misalkan contoh yang pertama, simple random sampling misalnya, dengan sampling acak sederhana misalnya. Itu juga cukup banyak kelemahannya jika ternyata populasinya itu ada perbedaan secara kategori misalnya. Karena jika populasi itu ternyata adalah berdasarkan kelas, misalnya jika penelitian di sebuah sekolah misalnya, dan dari kelas ini dibedakan lagi dalam jurusan, tiga jenis jurusan itu ilmu pengetahuan alam, sosial, dan bahasa misalnya. Nah, itulah jelas tidak akan bisa digunakan teknik acak sederhana. Nah, itu juga barangkali menjadi sebuah tambahan bagi kalian dalam nantinya melakukan pembelajaran mandiri, mempelajari teknik sampling ini, bahwa dalam melakukan atau dalam menentukan definisi teknik sampling apa saja, tentunya teknik sampling itu juga akan ada kelemahan-kelemahannya. Meskipun memang keuntungannya adalah memberikan efisiensi biaya, waktu, dan bisa memberikan keterwakilan dari populasi tanpa harus kita mengambil keseluruhan populasi. Populasi 1000 dengan kita melakukan teknik sampling acak sederhana, kita bisa saja hanya mengambil 10 orang saja dari 1000 itu, asalkan ke 10 sampel itu bisa memberikan keterwakilan keseluruhan terhadap 1000 itu. Itu sebenarnya. Itu memang ada kelemahannya, dan itu barangkali dari jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang tadi Cynthia. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lainnya barangkali yang Anda ingin ditanyakan. Tidak ada ya?
Oke, jika tidak ada, apakah pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri? Ya, apakah kalian sudah bisa mendapatkan poin dan bisa mengerti dari materi kita hari ini? Sudah, Bapak. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Kira sekian yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kita hari ini di mata kuliah statistika sosial sebagai sebuah gambaran awal bagi kalian. Jadi, mohon juga menunggu untuk TPS yang akan menyusul maksimal di pertemuan ketiga yang saya sampaikan ke kalian. Dan terima kasih atas kehadiran kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Bapak, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.